Halo guys, kembali lagi bersama kami kelompok direksi. Baiklah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah bagian dari reformasi bidang perpajakan dengan tujuan mendukung percepatan pembangunan nasional serta pemulihan ekonomi. Undang-Undang HPP digunakan untuk menata kembali sistem perpajakan supaya ekonomi rakyat bisa menguat. Apalagi di tengah kondisi pandemi yang terjadi 2 tahun lalu belakangan ini. Secara administrasi, Undang-Undang HPP berfungsi untuk menutup celah pada peraturan perpajakan yang masih ada. Undang-Undang HPP tersebut diharapkan bisa menjadi bagian dari keadilan pajak, terutama dari segi beban yang harus ditanggung oleh masyarakat, termasuk upaya penguatan sektor UMKM. Secara garis besar, Undang-Undang HPP terdiri 6 bagian yang memiliki cangkupan pengaturan antara lain: yang pertama, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, yang kedua PPh, yang keempat PPN, yang selanjutnya PPS, pajak karbon dan cukai. Pajak penghasilan. Adapun perbedaan yang terdapat pada Undang-Undang HPP pajak penghasilan yaitu pada pajak atas natura dan atau kenikmatan. Untuk pemberian natura atau kenikmatan kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Natura tertentu bukan merupakan penghasilan bagi penerima, yaitu yang pertama, penyedia makan atau minum, bahan makanan atau minuman bagi seluruh pegawai. Yang kedua, natura di daerah tertentu. Yang ketiga, natura karena keharusan pekerjaan, contohnya alat keselamatan kerja atau seragam. Yang keempat, natura yang bersumber dari APBN atau APBD. Yang kelima, natura dengan jenis dan batasan tertentu. Untuk tarif PPh orang pribadi, dengan rentang penghasilan 0 sampai dengan 60 juta rupiah dikenakan tarif 5%. Untuk 60 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif 15%. Untuk 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif 25%. Untuk 500 juta sampai dengan 5 miliar dikenakan tarif 30%. Dan 5 miliar ke atas dikenakan tarif sebesar 35%. Sedangkan untuk tarif PPh badan untuk tahun 2022 dikenakan tarif sebesar 22%. Dan bagi orang pribadi pengusaha dengan peredaran bruto tertentu atau WPOP PP23 dengan peredaran bruto sampai 500 juta setahun tidak dikenai PPh. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur program pengungkapan sukarela wajib pajak. Yang pertama yaitu pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela. Yang kedua, program dilaksanakan selama 6 bulan yaitu 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Yang ketiga terdiri dari 2 kebijakan. Kebijakan pertama, menurut subjeknya yaitu wajib pajak orang pribadi dan badan, dan menurut kebijakan kedua yaitu wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya yaitu tentang pajak karbon. Pajak karbon terbagi menjadi 4. Pajak karbon dikenakan atas pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.
Yang kedua, undang-undang mengamanatkan pembuatan peta jalan pajak karbon dan peta jalan pasar karbon. Yang ketiga, tarif pajak karbon ditetapkan Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen. Dan yang terakhir, implementasi pertama kali 1 April 2022 untuk badan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga uap batubara. Selanjutnya, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengenai cukai. Yang pertama yaitu mengenai penegasan dengan penambahan jenis barang kena cukai hasil tembakau yang berupa rokok elektrik. Dan yang kedua, merubah prosedur penambahan pengurangan jenis barang kena cukai. Dan yang ketiga, penegakan hukum pidana cukai dengan mengedepankan pemulihan kerugian pendapatan negara. Dan yang terakhir, wajib bayar diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian pada pendapatan negara dengan membayar sanksi sebagai berikut, yaitu pemulihan untuk undang-undang cukai. Di sini belum diatur dan undang-undang HPP-nya harus membayar sanksi denda sebesar 3 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Kemudian membayar pokok cukai ditambah sanksi 4 kali cukai kurang dibayar. Untuk undang-undang HPP-nya membayar sanksi denda sebesar 4 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.